Mengawali kegiatan kita ataupun acara yang sangat berbahagia ini, tidak ada kata yang pantas untuk kita panjatkan, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan di antara kenikmatan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk bisa menjadi salah satu saksi dari proses akdun nikah yang sebentar lagi akan terlaksanakan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang pernikahan ini merupakan satu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saking mulianya pernikahan ini, Allah secara khusus menamakan pernikahan ini dengan mitsaqan ghalidha, yaitu sebuah ikatan yang sangat kuat. Kenapa dikatakan kuat? Karena di situ seorang laki-laki dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berjanji kepada kedua orang tua dari calon istrinya untuk bertanggung jawab dan menggantikan posisi kedua orang tua dari calon istri tersebut untuk membina, mengarahkan dan memenuhi segala kebutuhan dari si wanita tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya secara khusus ingin memberikan nasihat kepada diri kami pribadi, terutama kepada kedua calon mempelai. Yang mana nasihat ini akan kami bagi menjadi dua. Yang pertama, nasihat secara khusus kepada Akhinal Karim, Mas Dosi, dan juga secara khusus kepada Ukhti Al-Karimah, yaitu Mbak Alivia. Mas Dosi yang kami hormati dan kami muliakan karena Allah, perlu dipahami bahwasanya salah satu tugas dari seorang kepala rumah tangga, dan bahkan ini bisa dikatakan tugas yang paling utama, yaitu bagaimana Anda membawa keluarga ini untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang Allah Ta'ala terangkan di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Tahrim, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, dan jagalah diri kalian wahai orang-orang yang beriman dan juga keluarga-keluarga kalian dari adab api neraka. Maka dari ayat yang mulia ini, para ulama mengambil satu faedah yang sangat luar biasa, yaitu tugas kepala rumah tangga, seorang suami, seorang ayah, itu bukan hanya sekedar dia memberikan nafkah kepada keluarganya, bukan hanya sekedar dia memenuhi kebutuhan secara lahiriahnya, tapi bagaimana dia itu memegang tangan dari keluarganya ini untuk dia bawa bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin timbul pertanyaan dalam diri Anda, Mas Dosi, lalu bagaimana Ustadz, saya itu bisa membawa keluarga ini ke dalam surga? Maka hal ini telah dijawab oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di mana Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, di antara cara supaya kita bisa membawa keluarga ini, membawa rumah tangga Anda ini ke dalam surga secara bersama-sama, yang pertama adalah ad-dibuh. Ajarkan mereka tentang akhlak. Ajarkan istri Anda akhlak. Ajarkan kepada mereka tentang etika. Ajarkan anak-anak Anda tentang akhlakul karimah. Karena ini penting.
Banyak di antara keluarga sekarang yang mereka jauh dari yang namanya akhlakul karimah. Padahal kalau kita melihat inti, bahkan salah satu poin kenapa Nabi SAW diutus ke atas muka bumi ini, Nabi mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk bagaimana mengajarkan kepada manusia ini tentang akhlak, tentang perangai, etika. Bagaimana seorang suami dia beretika kepada istri, kepada keluarga istrinya. Bagaimana seorang istri dia harus menjaga etika dia kepada suami dan keluarga dari suaminya. Ini yang terkadang sering kita lupakan. Ini yang terkadang sering kita kesampingkan. Kita lupa menanamkan nilai-nilai ini di dalam rumah tangga kita. Maka Anda sebagai seorang kepala Mas Dosi, ajarkan mereka, istri Anda, anak Anda kelak, ajarkan tentang akhlak kepada mereka, ajarkan tentang etika, ajarkan tentang adab. Bagaimana seorang mukmin harus dia menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah. Sedangkan yang kedua, di antara cara untuk kita bisa, atau cara untuk bisa bagaimana membawa keluarga ini ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama, adalah dengan menanamkan nilai-nilai agama di dalam rumah tangga Anda. Ajarkan mereka tentang nilai-nilai agama, tentang perkara-perkara ibadah. Jadi seorang suami itu tidak cukup memberikan istri dan anak-anaknya kebutuhan dari sisi jasmani ataupun dari sisi finansial saja. Tapi yang paling utama adalah bagaimana memberikan kepada mereka kebutuhan secara rohani. Dan itu tidak akan mungkin didapatkan kecuali kita menanamkan nilai-nilai agama di dalam rumah tangga kita. Kita ingin seperti sabda Nabi SAW, "Idza matal insanu inqata amaluhu illa min thalath." Tatkala seorang meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal ibadahnya kecuali dari 3 perkara. Salah satunya adalah wawaladun solihun yada'ulah, yaitu seorang anak yang dia mendoakan kedua orang tuanya. Kita ingin mendapatkan poin yang ini. Akan tetapi kita tidak mengajarkan anak kita tentang nilai agama. Karena perlu dipahami bahwasanya seorang anak yang soleh dan soleha itu tidak pernah terlahir kecuali tatkala kita menanamkan nilai-nilai agama di dalam diri-diri mereka. Ya. Terkadang kita ini tidak merasa keberatan kalau mengeluarkan dana yang banyak supaya anak kita ikut kursus ini, untuk ini segala macam, ikut les ini segala macam. Tapi tatkala kita enggan untuk berkorban lebih dalam supaya anak kita ini memiliki pengetahuan tentang agamanya yang toh nyatanya nanti kembalinya manfaat itu kepada diri kita sebagai orang tua. Maka sering saya sampaikan, tidak hanya di sini tapi juga di tempat-tempat yang lain, bahwasanya suksesnya orang tua itu di dalam mendidik anaknya bukan tatkala anak itu bisa menjadi seorang presiden, menjadi seorang gubernur, memiliki jabatan yang tinggi, tidak. Tapi suksesnya orang tua, suksesnya Anda dengan istri Anda kelak, Mas Dosi, tatkala Anda bisa menjadikan anak Anda mengangkat kedua tangannya untuk mendoakan Anda, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Maka tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan yang demikian kecuali dengan kita menanamkan nilai-nilai agama di dalam rumah tangga kita. Jadi 2 poin yang perlu untuk diperhatikan. Ajarkan mereka tentang akhlak, ajarkan mereka tentang ilmu agama. Kemudian nasihat yang ingin kami sampaikan terkhusus kepada Mbak Alivia yang sebentar lagi tanggung jawab kedua orang tua akan diserahkan kepada calon suaminya, yaitu Mas Dosi. Dengan mengucapkan ijab qabul nanti, maka secara sah dan secara otomatis tanggung jawab tersebut berpindah kepada Mas Dosi.
Maka apa yang perlu kita perhatikan khususnya kepada Mbak Alivia? Yang pertama, ingat selalu sabda Nabi SAW, di mana Nabi SAW pernah bersabda, dikatakan kepada beliau, ayyun nisa'i khair, siapakah wanita yang terbaik itu? Maka Nabi SAW mengatakan, allati tasurruhu idza nadhara, yaitu seorang wanita kalau dia dipandang suaminya menjadi bahagia. Kalau suaminya memandang dia, suaminya senang, nyaman. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik kepada suaminya. Karena ingat, ketaatan kepada suami tatkala sudah menikah itu lebih utama daripada ketaatan kepada kedua orang tua. Namun perlu diperhatikan juga, ya, jangan sampai nanti istri dilarang untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Tidak. Namun kalau kita berbicara dari sisi level agama, seorang suami itu lebih harus ditaati oleh istrinya daripada kedua orang tuanya selama suami tersebut memerintahkan istrinya untuk melakukan kebaikan. Maka jadilah Anda wanita yang seperti ini. Allati tasurruhu idza nadhara. Ya. Wa tuti'uhu idza amara. Mentaati suaminya ketika diperintahkan. Lebih-lebih kalau suaminya nanti, Mas Dosi memerintahkan Anda, Mbak Livia, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Harus untuk ditaati. Karena Nabi SAW memberikan sebuah batasan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau makhluk itu memerintahkan kita untuk melakukan maksiat. Kalau suami Anda memerintahkan Anda untuk melakukan ketaatan, menjalankan perintah-perintah Allah, maka di saat itu wajib bagi Anda untuk mendengarkan apa yang diperintahkan oleh suami Anda. Kemudian nasihat yang terakhir kepada Mbak Alivia, yaitu sabda Nabi SAW, dan semoga ini bisa menjadi pegangan hidup Anda untuk Anda mengarungi bahtera rumah tangga ini dengan suami Anda kelak. Bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita dia menjaga salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dia senantiasa berpuasa di bulan Ramadan, kecuali kalau dia tidak ada halangan. Kalau dia ada halangan, tidak wajib bagi dia berpuasa. Wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya. Ketika suaminya tidak ada, dia jaga harga dirinya. Karena terkadang ada seorang istri ketika suaminya tidak ada di sampingnya, dia bebas untuk melakukan hubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jaga diri Anda. Laki-laki yang bukan mahram sudah, tidak usah berhubungan dengan dia. Jaga perasaan suami. Lalu kata Nabi SAW, wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Maka apa balasan yang Allah berikan kepada wanita yang seperti ini? Dan semoga Anda masuk ke dalam hadis ini. Nabi SAW mengatakan, udkhulil jannata min ayyi babi syi'tilaha. Masuklah engkau ke dalam surga melalui pintu surga yang engkau inginkan. Maka hiasilah diri Anda dengan akhlak yang mulia ini, dengan 4 sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW ini. Dan semoga kelak Anda menjadi seorang istri yang benar-benar taat kepada suaminya, yang benar-benar taat kepada Rabbnya, yang benar-benar taat kepada Nabinya. Dan semoga kelak Anda menjadi seorang ratu bidadari di surga bersama dengan keluarga Anda tercinta. Akhir kata kami mengucapkan barakallahu lak wa baraka alaik wa jaa bainakum fi khair. Semoga rumah tangga yang akan antuma bina, yaitu antara Mas Dosi dengan Mbak Alivia, menjadi rumah tangga yang senantiasa mendapatkan sakinah, yaitu ketenangan, mawaddah, senantiasa diliputi dengan cinta, warahmah, dan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai berjumpa dengan Allah taala di hari kiamat kelak. Akhir kata kami ucapkan jazakumullah khairan
atas perhatian antum semuanya, terutama kepada kedua mempelai. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi pegangan hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang sebentar lagi akan kalian berdua jalani, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan di dalam segala urusan-urusan antum semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Rakhfialku Firdausi Samudra, saya nikahkan dan saya kawinkan Ananda dengan anak kandung saya, Alivia Yasmin Ramadhani Rusman, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan logam mulia 10 gram dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima nikah dan kawinnya Alivia Yasmin Ramadhani Rusman binti Bapak Pugu Handoyono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah.